mengajukan pertanyaan nggak? Udah tahu. Udah kayaknya. Presentasi aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kali ini kami dari kelompok pertama akan membahas tentang lembaga jasa keuangan. Sebelum itu kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Tunisa sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya Siti Diana sebagai pemateri. Saya Rizky sebagai pemateri. Lembaga keuangan ini merupakan sebuah lembaga yang kegiatannya menarik dana masyarakat yang nantinya disalurkan kepada masyarakat itu tersebut. Nah, kemudian menurut Kasmir, siapa itu? Ya, jadi Kasmir ini merupakan salah satu pakar ekonomi yang gelarnya sudah doktor atau S3. Nah, menurutnya, LK atau lembaga keuangan ini merupakan seluruh perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana atau keduanya. Ya, kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu peran. LJK juga memiliki peran. Peran yang pertama yaitu sebagai tempat pengalihan aset atau asset transmutation. Ya, jadi maksudnya apa sih? Ya, jadi LJK berperan sebagai wadah kegiatan pengalihan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain yang nantinya akan dikelola dan juga akan diberikan masa waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada pengaturan likuiditas dalam perekonomian. Maksudnya apa? Jadi nanti LJK ini akan berperan untuk menjaga stabilitas likuiditas perusahaan. Nah, likuiditas itu merupakan bayangan antara hutang dan pembayarannya. Likuiditas ini berguna untuk membantu, oh ini perusahaannya baik apa enggak, itu dilihat dari likuiditasnya. Apakah hutangnya banyak dan dia sudah membayar hutangnya itu seberapa banyak. Kemudian yang selanjutnya ada penyelenggara alokasi pendapatan atau income allocation. Ya, jadi nanti di sini LJK berperan sebagai wadah untuk mengatur pengeluaran dana ataupun pendapatan barang dan biaya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan kemudahan transaksi. Nah, yang di sini contoh yang paling kita sering lihat dan sering kita dengar, ada di sini cabang perbankan. Jadi di cabang perbankan itu kita akan dimudahkan untuk melakukan transaksi. Semisal yang dulu itu kita ingin memberikan uang kepada sanak keluarga yang berada di luar pulau, harus menggunakan kantor pos atau apa. Sekarang sudah ada bank yang nantinya akan mentransferkan uang yang akan kita kirimkan kepada sanak keluarga kita yang ada di sana. Kemudian yang selanjutnya, lembaga jasa keuangan ini memiliki jenis. Yang pertama ada perbankan, ada pasar modal, kemudian lagi ada lembaga penjamin simpanan, kemudian lagi ada lembaga pembiayaan, ada perasuransian, sama ada pensiun. Untuk yang pertama ada perbankan sama pasar modal akan dijelaskan oleh pemateri kita selanjutnya, Suci Adriana. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suci Adriana akan melanjutkan presentasi dari Syifa Tunisa mengenai lembaga jasa keuangan. Yang pertama itu membahas tentang perbankan. Jadi perbankan memiliki definisi. Yang pertama, perbankan itu merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya dalam secara konvensional maupun secara syariah. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksudkan adalah badan usaha yang menghimpun dana atau uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, uang tersebut dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Perbankan ini memiliki fungsi. Ada fungsi itu diantaranya pertama, agent of trust.
yaitu kegiatan dan usaha yang melandaskan kepercayaan. Maksud kepercayaan ini sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Yang kedua, fungsinya yaitu agent of development, yaitu kegiatan dan usaha bank dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Dengan penyaluran dana dari bank, maka ekonomi masyarakat dapat meningkat lebih baik lagi. Dan fungsi yang ketiga yaitu agent of service, yaitu kegiatan dan usaha bank dalam menawarkan barang jasa-jasa pada masyarakat, seperti pengiriman uang, seperti penitipan barang berharga dan lain-lain. Bank itu memiliki beberapa jenis. Nah, jenis itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama jenis bank berdasarkan fungsinya dan jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama jenis bank berdasarkan fungsinya yaitu ada bank sentral. Bank sentral merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya dalam bidang konvensional maupun secara syariah, dan ini memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Nah, yang ketiga itu ada bank BPR atau bank properti rakyat. Itu sama seperti bank dagang, hanya saja di bank BPR ini tidak tidak ada jasa lalu lintas dalam pembayarannya. Kembali ke produk jenis bank berdasarkan kepemilikannya itu terbagi lagi menjadi 4. Pertama, bank BUMN, yaitu bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Kedua, bank BPD atau bank pemerintah daerah, itu dimiliki oleh pemerintah daerah saja. Yang ketiga, ada bank swasta nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau pihak atau warga negara Indonesia. Dan yang terakhir itu bank asing, yaitu bank dari kantor luar cabang dari Indonesia, kantor luar dari Indonesia. Contohnya kayak Citibank dan American Express. Bank memiliki beberapa produk itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kredit pasif dan kredit aktif. Yang pertama, kredit pasif. Kredit pasif yaitu aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank dalam bentuk simpanan. Macam-macam kredit pasifnya yaitu tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat berharga. Yang kedua, kredit aktif yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan berbagai tujuan tertentu. Bentuk-bentuknya itu kredit konvensional, kredit finance, kredit aset, dan kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Kembali ke pasar modal. Pertama itu definisi. Pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan diperdagangkan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Saham merupakan surat berharga yang menjadi tanda pemilik seorang atau suatu perusahaan. Sedangkan obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak lain untuk menerima obligasi. Nah, si pasar modal ini memiliki keuntungan. Di antaranya yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk usaha, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Investor itu adalah orang yang memberikan modal sebagai untuk diperniagakan. Yang ketiga, memungkinkan adanya upaya diverifikasi. Ada kelemahannya pasar modal, yaitu mekanisme pasar modal yang cukup rumit, menyulitkan pihak-pihak yang akan terlibat di dalamnya. Saham pasar modal bersifat spekulatif atau bersifat untung-untungan, sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Dan terakhir, jika kurs atau nilai mata uang tidak stabil, maka saham ikut terpengaruh. Pasar modal juga memiliki manfaat bagi 3, yaitu bagi pemerintah, investor, dan emiten. Manfaat yang pertama bagi pemerintah yaitu membantu pemerintah dalam mendorong
kedua, kegiatan membantu pemerintah dalam mendorong kegiatan investasi. Dan yang ketiga, membantu pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja. Manfaat yang kedua bagi investor, memperoleh dividen atau pembagian laba bagi pemegang saham. Kedua, memperoleh capital gain pada kenaikan harga saham. Capital gain di sini yaitu keuntungan modal. Dan ketiga, mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Dan yang terakhir, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Manfaat yang terakhir itu manfaat bagi emiten, yaitu pihak perusahaan yang melakukan penawaran umum. Itu pertama, mendapatkan dana yang lebih besar. Kedua, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengelola dana. Tiga, memperkecil ketergantungan terhadap bank. Keempat, besar kecilnya dividen tergantung besar kecilnya keuntungan. Dan yang terakhir, tidak ada kewajiban yang terikat sebagai jaminan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang lebih saya mohon maaf. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh ke pemateri. Di sini akan menjelaskan peran LBS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan. Pelajaran dari krisis. Industri merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari dalam perekonomian di suatu negara. Pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dalam memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa kepercayaan masyarakat dan sistem stabilitas perbankan itu sangat menghargainya. Bermula pada penutupan 16 Bank Umum, krisis menimbulkan keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem perbankan. Ketidakpercayaan tersebut masyarakat terhadap keamanan menempatkan dananya pada sistem perbankan. Kepercayaan tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk menarik dananya sebesar-besarnya dari sistem perbankan dan pengeras. Kemudian dana yang ditarik tersebut sebagian dilarikan ke luar negeri yang menyebabkan capital flight. Sebagian dibelikan untuk valuta asing dan sebagian dibelikan untuk keperluan konsumsi yang menyebabkan tingkat inflasi drastis melonjak. Hal inilah yang menyebabkan harga nilai tukar rupiah menjadi anjlok hingga 16.000 rupiah per US dollar. Untuk mengatasi dampak buruk dari penarikan dana tersebut serta menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank umum dan bank BBR melalui Kepres nomor 26 dan 193 nomor 1928. Dan disamping kebijakan tersebut, dalam rangka memperbaiki kinerja perbankan dan memperkuat struktur permodalan bank, pemerintah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan yang seluruhnya menelan biaya yang luar biasa biayanya. Kita masuk ke fungsi lembaga penjaminan simpanan. Yang pertama, menjamin simpanan nasabah penyimpanan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem. Adapun tugas-tugas lembaga penjaminan, yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan. Yang kedua, melaksanakan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan bank gagal yang bersifat tidak sistemik. Selanjutnya, wewenang lembaga penjaminan simpanan. Yang pertama, menerapkan dan memungut premi pinjaman. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
Selanjutnya saya akan membahaskan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar dan sebagai penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tanggung jawab atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, keuntungan yang hilang, atau tanggung jawab hukum kepada orang yang ketiga yang mungkin tertanggung atau pemegang polis karena terjadi peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang diadakan pada meninggalnya tanggung jawab atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Adapun keuntungan asuransi bagi pemilik asuransi. Yang pertama, keuntungan dari premi yang dibayar nasabah. Yang kedua, keuntungan hasil dari penyertaan modal perusahaan. Nah, keuntungan bagi nasabah yaitu memberi rasa aman, terhindar dari rasa kerugian, memperoleh penghasil di masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang dana pensiun. Dana pensiun adalah perusahaan dana pensiun atau di Indonesia disebut dengan Kaspen. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, bagi perekonomian nasional. Dana yang dihimpun dari iuran peserta dapat digunakan sebagai modal usaha bagi dunia usaha. Manfaat yang kedua, bagi perusahaan, memberikan loyalitas, kewajiban moral, kompetensi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, bagi karyawan, memberikan rasa aman dan kompensasi yang lebih baik. Yang keempat, bagi peserta, dapat jaminan di hari tua dari dana pensiun. Dana pensiun juga memiliki peran. Yang pertama, memiliki peran kesinambungan penghasilan di hari tua. Yang kedua, meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional. Yang ketiga, dapat meningkatkan produktivitas, motivasi, dan ketenagaan kerja. Yang kedua, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu adalah badan usaha yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk penyediaan atau barang modal untuk pemberian barang yang dibutuhkan masyarakat. Nanti kita briefing aja lagi, Lembaga istirahat pembiayaan aja itu dulu. juga selanjutnya pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu jenis industri lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan pinjaman untuk membiaya kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Pegadaian ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat barang-barang berharga yang dapat digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Selanjutnya, perusahaan modal Pentera. Perusahaan modal Pentera itu juga memiliki manfaat.
Manfaat yang pertama, keberhasilan usaha meningkat, dan kedua, efisiensi dapat mendistribusikan barang. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dari bank. Yang keempat, pemanfaatan dana perusahaan meningkat, dan yang terakhir, likuiditas meningkat. Modal Ventara juga memiliki keunggulan. Keunggulan yang pertama itu sumber dana bagi perusahaan baru. Kedua, adanya penyertaan manajemen. Yang ketiga, kepeduliannya tinggi dari perusahaan modal Ventara. Yang keempat, dengan adanya penyertaan modal, perusahaan pasangan usaha dapat menjalin bantuan modal dalam bentuk lain. Yang kelima, perusahaan pasangan usaha mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal Ventara. Selanjutnya, modal Ventara menaikkan pamor perusahaan pasangan usaha. Yang ketujuh, menunjukkan usaha kecil, mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Modal Ventara juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang pertama dari modal Ventara itu jangka waktu pembayaran yang relatif panjang. Terlalu selektif perusahaan modal Ventara dalam mencari perusahaan pasangan baru. Yang ketiga, kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal Ventara apabila menunjukkan gejala kegagalan. Materi yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu memiliki modal. Yang pertama, simpanan pokok, yaitu dibayar sekali di awal menjadi anggota. Yang kedua, disimpan wajib, yaitu dibayar selama menjadi anggota dengan jangka waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota. Yang ketiga, simpanan sukarela, yaitu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Koperasi simpan pinjam juga memiliki keuntungan. Keuntungan yang pertama itu tidak memakai jaminan. Yang kedua, anggota terhindar dari rentenir. Yang ketiga atau yang terakhir, akhir tahun memperoleh hasil usaha. Sekian dari saya kembalikan ke pemateri. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang lembaga jasa keuangan. Dan di situ kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya lembaga jasa keuangan ini merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang keuangan. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah yang telah membentuk lembaga jasa keuangan ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Adapun yang ingin bertanya atau apapun yang kurang dipahami dapat ditanyakan di sesi pertanyaan nanti. Untuk sekarang kami tutup dulu presentasi kami kali ini. Kami minta maaf apabila ada salah dan perkataan maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.